Materi kita hari ini adalah perbandingan sudut-sudut istimewa. Yang A, perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk mengetahui nilai perbandingan trigonometri sudut 30 dan 60 derajat, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah segitiga. Segitiga ini kemudian dibagi dua. Berarti di dalam segitiga ini terdapat lagi dua segitiga. Sekarang perhatikan segitiga BDC. Berarti BDC. Berarti yang sebelah sini saja. Kita pindah ke sini. Sudut C itu 30 derajat. Sudut B itu 60 derajat. Kemudian panjang DB itu 1. Kemudian BC itu 2. Sekarang yang belum diketahui adalah CD. Berarti kita cari dulu CD-nya. Berarti CD sama dengan, kita menggunakan rumus Pythagoras. Akar dari BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. BC-nya 2 kuadrat, berarti kemudian BD-nya 1 jadi 1 kuadrat. Akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Berarti panjang CD sama dengan akar 3. Dengan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku diperoleh. Yang pertama adalah sin 30 derajat. Berarti kalau sin 30 derajat, yang ini, berarti perbandingannya adalah BD per BC. BD-nya adalah 1 per BD-nya adalah 2. Kemudian cos 30 derajat itu CD per BC. CD per BC, CD-nya tadi akar 3, kemudian BC-nya tadi 2, dan seterusnya. Kemudian yang B, perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri 45 derajat, perhatikan gambar berikut. Nilai AC dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. Sekarang lihat di sini. Di sini kan sudut A 45 derajat, sudut C 45 derajat juga. Panjang AB-nya 1, BC-nya 1. Yang belum diketahui adalah AC-nya, berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan, ini kan AB-nya 1. BC-nya juga 1, berarti akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Berarti kita ketahui bahwa panjang AC-nya itu adalah akar 2. Kemudian menggunakan perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Sama. Berarti kalau ketika sin 45 derajat sama dengan, sama seperti yang di sini tadi. Atau bisa juga kita menggunakan rumus yang kemarin bahwa sin itu adalah depan per samping. Berarti 45 derajat. Berarti kalau depannya adalah 1, berarti depannya itu yang 1 ini. Kemudian sampingnya adalah akar 2 yang di sini tadi. Ini samping. Akar 2. Berarti 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat. Cos 45 derajat berarti sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2 sama. Dan seterusnya. Kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat, perhatikan gambar di samping. Untuk menentukan nilai perbandingan 0 derajat digunakan titik A, gunakan titik A yang ini, 1,0 di mana 1 ini X dan 0 ini Y. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. 1 itu tadi kan X, berarti dia berada di sumbu X. Berarti yang di sini 1, ini kan sumbu X. Kemudian Y-nya 0. Berarti dia sumbu Y kan yang ini, berarti 0. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Sekarang kita cari sisi miringnya dengan rumus Pythagoras.
Kita misalkan sisi miringnya adalah R, berarti R sama dengan akar 1 kuadrat, 1 yang ini AB-nya, 1 kuadrat ditambah yang ini 0 kuadrat. Berarti akar 1 kuadrat, 1 ditambah 0 kuadrat itu 0. Berarti akar 1 sama dengan 1. Sekarang sin 0 derajat. Sama, sin tadi apa? Depan per samping. Berarti depannya adalah 0. Kemudian sampingnya adalah 1. Berarti 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian cos 0 derajat. Berarti kalau cos 0 derajat berarti 1 per 1 sama dengan 1. Dan seterusnya. Bisa dilihat pada materi yang kemarin, rumus atau perbandingan sin, cos tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Kemudian, untuk menentukan nilai perbandingan sudut 90 derajat digunakan titik. Sekarang untuk 90 derajat, berarti kan tadi di sini 0 derajat, berarti di sini 90 derajat. Berarti B-nya kita menggunakan titik B 0,1. Di mana 0 itu sebagai X dan 1 itu sebagai Y. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. 0-nya X, ini kan disumbu X. Y-nya 1. Y-nya berarti yang ini 1. Berarti kita cari R-nya dulu. Cari R-nya berarti R sama dengan akar. Ini 0. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 0 ditambah 1. Akar 1 sama dengan 1. Ini juga sama. Sin 90 derajat berarti depan per samping. Berarti depannya 1, kemudian sampingnya juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Ini juga bisa dilihat perbandingannya itu pada materi sebelumnya dan cari nilainya pada segitiga ini atau yang ini tadi. Kemudian selanjutnya nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 disajikan dalam tabel berikut. Tadi kan kita mencari nilai-nilai yang ini, nilai sin, cos, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Setelah kita dapat nilainya bisa kita masukkan ke sini. Berarti yang pertama, sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian sin 60 setengah akar 3 dan sin 90 derajat itu 1. Jadi misalnya di sini sin 90 derajat sama dengan 1. Berarti kita tuliskan di sini ini sin 90 derajat sama dengan 1. Kalau yang ini tadi berarti di sudut 0 derajat. Berarti sin 0 derajat itu sama dengan 0. Berarti di sini sin 0 derajat sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi, ini antara penyajian yang istilahnya yang kita mencari dulu nilainya itu seperti ini. Kemudian setelah kita dapat nilainya, untuk mempermudah kita masukkan ke tabel yang di sini. Contoh lagi, misalnya di sini cos 0 derajat sama dengan 1. Berarti di sini cos 0 derajat sama dengan 1. Di sini cos 90 derajat sama dengan 0. Berarti cos 90 derajat sama dengan 0. Dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Diberikan suatu segitiga ABC siku-siku di B jika BC sama dengan 42 cm dan sudut A sama dengan 60 derajat, hitunglah yang A panjang AC dan AB, kemudian yang B sin sudut C. Berarti yang pertama, ini kan panjang AC dan BC. Di sini sudut A itu 60 derajat. Berarti kalau dia di sini berarti sin.
sin 60 derajat sama dengan BC per AC. BC per AC. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Tadi kan diketahui sin 60 itu sama dengan BC per AC. Berarti sin 60 sama dengan BC per AC. Kemudian tadi diketahui sin 60 itu setengah akar 3 dari sini. Sin 60 setengah akar 3. Berarti di sini sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan tadi diketahui panjang BC-nya 24. Berarti BC itu 24, AC-nya kan belum diketahui di sini. Belum ada nilainya, berarti belum diketahui. Kita tuliskan lagi AC. Kemudian kalau kita mau cari AC, berarti AC pindah ruas ke sini. Berarti sama dengan 24 per setengah akar 3-nya pindah ke sini. Pindah ke sini. Berarti AC sama dengan kita hilangkan setengahnya. Kalau kita mau hilangkan setengah berarti kita kalikan 2 biar dia jadi 1. Berarti kalau dikali 2 berarti yang atas juga kita kalikan 2. 24 kali 2 48. Kemudian setengah kali 2 itu 1. Akar 3-nya tetap. Kemudian kita sederhanakan. Di sini kan per 3 berarti kita bagi 3. 48 bagi 3 berarti 16. Akar 3-nya tetap. Kemudian di sini tangen 60. Tangen 60 sama dengan BC per AB. Tangen 60 tadi di sini tangen 60 derajat. Berarti akar 3. Berarti akar 3, tangen 60-nya akar 3 sama dengan 24 itu BC-nya, AB-nya kan belum, AB-nya dapatnya berarti AB kita cari dulu. AB-nya kan belum diketahui. AB ini belum diketahui. Berarti kita cari dulu AB-nya. AB sama dengan berarti BC per AC pakai rumus Pythagoras. BC-nya 24, AC-nya tadi kita dapat AC yang di sini itu adalah 16 akar 3. Kemudian sama dengan berarti ini kita bagi 3, sederhanakan dibagi dengan 3, berarti 24 dibagi 3 itu 8, kemudian akar 3, berarti AB-nya 8 akar 3. Jadi panjang AC-nya 16 akar 3 dan panjang AB-nya 8 akar 3. Baru kita ke B, sin sudut C. Sin sudut C, berarti sudutnya nanti pindah ke sini. Berarti kalau sin itu depan per miring. Berarti kalau sudutnya di sini, berarti depan yang sudutnya berarti AB. Di sini AB, kemudian per AC. Berarti AC yang ini miringnya. Berarti 8 akar 3, di sini AB-nya tadi 8 akar 3. Kemudian dibagi AC-nya 16 akar 3 sama dengan setengah. 8 akar 3 per 16 akar 3 berarti sama-sama dibagi 8 akar 3. Kemudian nomor 2, hitunglah nilai dari sin 65 derajat cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali cos 60 derajat. Berarti kita lihatnya dari sini. Yang pertama sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Sini setengah akar 3 cos 30 derajat. Berarti cos 30 setengah akar 3. Nih, kemudian sin 45 derajat. Sin 45 setengah akar 2. Kemudian cos 60 derajat. Berarti sini cos 60 berarti setengah.
Berarti setengah akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Caranya seperti ini. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Berarti kita pisahkan dulu, kita operasikan satu-satu. Jadi kita kalikan dulu. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, berarti yang kita kerjakan pertama adalah perkaliannya. Yang pertama berarti kita kurungkan. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 yang ini, kita kalikan dulu. Ditambah setengah akar 2 kita kalikan dengan setengah. Berarti setengah dikali setengah seperempat. Akar 3 dikali akar 3 itu 3. Seperempat kali 3 berarti 3/4. Berarti di sini sama dengan 3/4. Ditambah seperempat akar 2. Kan setengah kali setengah seperempat, akar 2-nya tetap. Berarti 3/4 ditambah seperempat akar 2. Kita faktorkan, seperempatnya kita keluarkan. Atau bisa juga kita cukup sampai sini aja, berarti seperempat di sini seperempat. Berarti seperempatnya kita keluarkan. 3 ditambah akar 2-nya kita masukkan ke sini. Berarti kalau kita kalikan dia akan kembali ke atas ini lagi. Seperempat dikali 3, seperempat kali 3 ditambah, ini kan tambah, ditambah seperempat dikali akar 2, seperempat dikali akar 2. Jadi hasilnya adalah seperempat dikali 3 ditambah 2.